Selamat datang teman-teman di ibadah online IFGF Christ Church. Saya berharap dan berdoa teman-teman dalam keadaan yang baik. Ini minggu kedua kita dalam situasi lockdown. Bersyukur kalau Tuhan melindungi dan memberikan kita kesehatan dan kita bisa berkumpul dengan keluarga, spend our time with family and with children. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk beribadah bersama-sama. Walaupun kita terpisah oleh jarak, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak terpisah oleh jarak dan waktu. Karena firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami bisa beribadah secara online. Tuhan berkatilah ibadah kami ini, biarlah Tuhan menolong ibadah ini bisa berjalan dengan sangat baik, terutama dengan teknologi, internet, dan apapun yang kami butuhkan supaya semuanya berjalan dengan baik dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami mau serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jadi kesempatan hari ini saya mau cerita tentang perjalanan saya selama 1 tahun sejak pindah ke sini. Jadi saya bulan Februari tahun lalu itu baru pindah dari Indonesia ke Christchurch. Dikala Gary juga udah lama di sini, udah 11 tahun. Jadi saya ngikutin dia untuk pindah ke sini. Pindah ke sini bukan hal yang gampang buat saya. Jadi saya kesini itu pakai visitor visa awalnya. Itu pada bulan Februari tahun 2019. Lalu pada bulan April saya apply untuk working visa based on partnership, yaitu bulan April. Terus pada bulan Mei saya dapat interim visa itu, jadi supaya selama saya menunggu si working visa itu keluar, saya bisa tetap stay di sini pakai interim visa. Nah, selama menunggu proses working visa itu keluar itu nggak gampang buat saya dan juga buat Gary, karena kita awalnya pede bahwa working visa itu bakal keluar 3-4 bulan, katanya di website working visa bakal keluar 3-4 bulan. Jadi kita pada bulan Mei atau Juni kalau nggak salah kita beli tiket ke Indonesia di bulan Oktober dengan pikiran bahwa kita working visa saya udah keluar dan kita bisa balik ke Indonesia pada bulan Oktober itu. Jadi kita pede, kita beli tiket langsung karena bulan Oktober itu 6 bulan setelah saya apply si working visa. Jadi kita pikir udahlah pasti udah keluar, dan interim visa ini juga maksimal batas waktunya 6 bulan. Jadi saya pede bahwa kita bisa pulang. Dan 3 bulan berlalu, 4 bulan berlalu, tapi nggak ada kabar apa-apa dari pihak imigrasi. Dan kita pun masih mikir bahwa sebentar lagi lah keluar. Pasti sebelum bulan Oktober itu udah keluar. Tapi mulai bulan September kita mulai takut, kita mulai khawatir karena dari pihak imigrasi pun nggak ada kabar apa-apa gitu. Dan kita selama menunggu itu kita masih berpikir dengan logika kita sendiri. Kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mikir bahwa itu pasti akan keluar gitu sebelum bulan Oktober. Tapi nyatanya bulan September kita mulai ketakutan, dan di situ banyak hal juga yang terjadi selama kami berdua menunggu working visa saya keluar. Saya terus ditanya sama keluarga, sama teman-teman, kapan pulang ke Indonesia dan sebagainya. Terus setiap harinya saya juga nggak setiap hari, mungkin berapa hari sekali ketika kita FaceTime dengan keluarga kita, dengan teman kita, saya selalu ditanya, Kara ngapain aja hari ini, udah ngelakuin apa aja gitu. Jadi dan saya di situ mulai mempertanyakan gitu, maksudnya dengan kondisi saya yang sekarang menunggu working visa, apa yang bisa saya lakukan? Saya cuma bisa masak, beberes rumah, dan cuma itu aja yang bisa saya lakukan. Dan sebenarnya dari awal saya nggak keberatan karena saya sendiri juga orang yang bisa cari hiburan sendiri di rumah, contohnya misalnya nonton Korea gitu. Jadi tapi sejak orang-orang mempertanyakan, Kakak ngapain aja, jadi kapan pulang ke Indo, visanya kapan keluar dan sebagainya, saya juga mulai mempertanyakan gitu. Saya juga mulai ragu dan di situ saya juga mulai nanya Tuhan gitu, Tuhan ini kenapa kayak gini situasinya, kok kayaknya susah banget. Terus mana di saat itu juga kita lagi cari untuk sewa rumah, Gary juga lagi apply kerja di saat itu. Dan di saat kami menunggu waktu kita pulang ke Indonesia di bulan Oktober itu semakin mepet, semakin dekat dengan tanggal kita pulang ke Indonesia, di saat itu juga kita nggak dapet rumah yang kita mau sewa. Gary juga nggak dapet kerjaan yang dia apply, yang dia mau. Jadi rasanya menurut saya ini kok kayaknya numpuk banget gitu. Dan dikala saya juga nganggur di rumah, nggak ngapa-ngapain. Dan di situ saya mulai meragukan gitu, nih Tuhan ini kapan gitu jawabannya. Saya mulai mempertanyakan hal itu.
Tapi di situ saya diingatkan lagi sama Tuhan bahwa kita mesti bersyukur gitu. Jadi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan yang kita hadapin, saya mulai diingatkan untuk bersyukur. Waktu itu saya pernah lihat di Instagram, ada orang yang share tentang persoalan hidup dia, dan dia bilang, coba deh kita ingat akan satu kalimat ini, yaitu bersyukur karena kita masih. Jadi di situ saya diingatkan lagi, oh iya ya, maksudnya di tengah-tengah kita ditolak oleh si landlordnya untuk sewa rumahnya, tapi saya bersyukur karena kita masih punya tempat tinggal. Oh iya ya, di tengah Gary ditolak pekerjaan yang baru, tapi bersyukur karena Gary saat itu dan sampai sekarang juga nggak jobless, dia masih ada pekerjaan gitu. Dan ketika kita menunggu working visa itu keluar dan nggak keluar, saya pun juga belajar untuk bersyukur. Oh iya ya, bersyukur ya karena kita bisa tinggal di sini dengan interim visa itu gitu. Saya masih dikasih izin. Jadi banyak hal yang perlu saya syukurin, dan di tengah-tengah pengangguran saya yang dipertanyakan orang-orang, saya juga bersyukur karena saya juga masih punya teman-teman atau ibu-ibu IFGF yang sering ngajak saya jalan, sering ngajak saya ngopi dan sebagainya. Jadi di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapin, dan mungkin teman-teman juga lagi menghadapi kesulitan, saya mau ingatkan lagi teman-teman buat bersyukur, karena di tengah-tengah persoalan yang kita lagi hadapin pasti ada hal positif yang bisa kita syukuri gitu. Dan di sini saya juga belajar untuk menyerahkan semuanya sama Tuhan gitu. Jadi awalnya kita ngitung pakai logika kita bahwa kita bisa pulang ke Indonesia karena berharap dan kita yakin bahwa working visa itu udah keluar gitu. Tapi di sini karena working visa itu nggak keluar, jadi saya juga belajar berserah. Dan saya diingatkan lagi satu ayat dari Yesaya 55 ayat 8. Saya bacakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi mau kita berencana sejauh apapun, mau seyakin apapun kita sama plan kita, tapi kalau misalnya emang itu bukan plannya Tuhan, ya kita nggak bisa apa-apa. Kita cuma bisa berserah, dan selama kita berserah sama Tuhan, kita belajar untuk bersyukur atas apa yang Tuhan udah kasih buat kita. Dan saya juga mau menutup satu ayat lagi dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi, dan di tengah-tengah lockdown ini, di tengah-tengah situasi kita di rumah, saya mau ajak teman-teman untuk tetap bersyukur, karena bersyukur kita masih punya tempat tinggal, bersyukur karena kita juga masih dikelilingi oleh orang-orang yang kita sayangi, bersyukur karena kita juga masih bisa ibadah online seperti ini. Jadi banyak hal yang bisa kita syukuri di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Ya mungkin itu aja dari saya. Semoga bisa memberkati teman-teman semua. God bless you. Hi Church, pengumuman untuk minggu ini, online Sunday Services masih tetap akan dilakukan setiap hari Minggu jam 10 pagi, mulai dari minggu lalu until further notice. Kami tidak tahu kapan lockdown status akan diangkat atau diberhentikan. Berikutnya adalah persembahan. Untuk periode 28 Maret sampai 3 April 2020, persembahan kita $10 per puluhan 526, total adalah 536. Untuk teman-teman yang ingin melakukan persembahan secara online, teman-teman bisa transfer ke nomor rekening 02 0290 0338 797 02 atas nama IFGF Christchurch. Retreat kita dipospon karena lockdown period,
Jadi kita akan tetap mengadakannya mungkin tahun depan. Jadi untuk teman-teman yang sudah nyicil, uangnya akan dikembalikan. Terima kasih. Itu aja. Jangan lupa habis ibadah ini kita akan ada pertemuan secara online melalui Zoom. Jadi teman-teman bisa join ke ID meeting yang sudah di broadcast melalui sosial media. Itu saja. Have a blessed, fruitful week. God bless you. Bye. Ku aman di tanganmu, hanya di dalammu sumber harapanku dan ku. Shalom teman-teman IFGF Christchurch, apa kabar pagi ini? Sebelumnya saya mau bilang welcome to the second online service di IFGF Christchurch. Sebelumnya saya mau mulai, kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami bisa tetap memuji, menyembah Engkau dimanapun kami berada. Ya Bapak, seperti tadi sudah dikatakan, kami berdoa ya Tuhan untuk semua teknologi, semua jaringan, semua sarana-prasarana yang support ibadah online ini, agar Kau jaga terus sampai akhirnya nanti ya Tuhan. Kami percaya Bapak, biarlah semua infrastruktur ini bisa mendukung, bukan menjadi mengganggu. Biarlah Bapak tidak mengganggu setiap firman yang akan ditaburkan, setiap perkataan, setiap ayat-ayat-Mu yang keluar ya Bapak, agar menjadi berkat buat orang-orang yang mendengar hari ini atau yang kemudian hari ya Bapak. Biarlah ya Tuhan, pimpin apa yang ada padaku dari persiapan, karena manusia bisa mempersiapkan dengan keterbatasan, tapi Engkau yang akan menyempurnakan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, pimpin kami semua di dalam ibadah online ini. In Jesus name we pray. Amin. Kita juga mau mulai dengan perjamuan kudus. Saya yakin teman-teman sudah siapkan roti dan anggur. Kalau tidak ada anggur, apapun juga yang sekeliling Anda bisa pakai. Asal jangan alkohol, nanti mabok. Mari kita buka di 1 Korintus 11 ayat 24. Mari kita angkat roti ini. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Kami bersyukur kami bisa melakukan perjamuan kudus. Sekali lagi ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk roti dan anggur ini agar menjadi simbol, juga mengenang selalu kematian Engkau, kebangkitan Engkau di kayu salib. Terima kasih Bapak untuk kami masih bisa diberi kesempatan untuk melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk tangan-tangan yang telah mengangkat roti ini, kami bisa punya agenda yaitu mengenang kematian Engkau. Di 1 Korintus 11 ayat 23 mengatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Bapa untuk tubuh-Mu yang telah dikorbankan buat kami. In Jesus' name. Haleluya. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk darah yang telah tercurah buat kami. Kami bisa menikmati kehidupan kami saat ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Dan kami berdoa Tuhan agar anggur ini juga bukan hanya benefit buat kami, Bapak, juga selalu ingat ya Tuhan, untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapak. Kami akan sambut anggur ini, in Jesus' name. Haleluya.
Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Oke, kita sudah persiapkan semuanya ini. Sebelumnya kita mau big shout out untuk teman-teman yang supportive, yang support dalam dan kolaborasi dalam ibadah online ini. Saya nggak bisa sebutin satu-satu karena begitu banyak yang terlibat dan juga begitu banyak waktu yang telah di-spend pada persiapannya beberapa hari ini, dan saya cuma mau cepat saja, kita masuk ke bulan April di mana kita mulai masih dalam series connecting, dan di awal bulan Maret kita bicara tentang listening well, dan juga di beberapa minggu lalu kita bicara tentang do well, dan saat ini di awal bulan April ini kita akan bicara tentang serving all. Oke, semua excited? Ya, katakan sama-sama servanthood. Oke, masih belum kedengaran? Coba diulang lagi. Servanthood. Iya, saya kedengaran semua dari sini. Puji Tuhan. Oke, di dalam topik servanthood ini kita mempunyai satu goal, yaitu agar semua pelayan hamba Tuhan, kita bukan hanya pendeta, bukan hanya pastor, bukan hanya leaders dalam gereja, tapi Anda dan saya mempunyai hati untuk melayani semua orang tanpa memilih dan tanpa memandang status seseorang ataupun net worth seseorang. Oke, mari kita mulai dari story tentang cerita tentang Scott Alford. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah lihat. Beliau ini anak muda yang berumur 25 tahun, seorang founder dari suatu perusahaan kecil, mulai dari Infinitus, dan di ambang awal berjalan begitu baik, tapi di ujung-ujungnya perusahaan ini bukan membuat untung, justru rugi besar. Dan di tahun 2013 direkod bahwa dia kehilangan $726,000 dan dia boleh dibilang hampir declare bankrupt. Dan akhirnya dia sebelumnya running perusahaan ini dengan strategi bahwa seperti business as usual, semua orang mau sukses, saya juga mau sukses, Anda juga pasti mau sukses, dengan target bangun untuk kesuksesan. Sehingga dengan usia muda, dia bisa kaya secepatnya. Semua mau? Saya juga mau, teman-teman. Tetapi ada catch-nya. Apakah Anda mau bangkrut dengan utang 726.000? Saya rasa tidak. Dan akhirnya dia pada saat dia melihat kerugian yang begitu besar, dia memulai mengintrospeksi diri dan melihat, dia mencoba mengubah perspektifnya, dan akhirnya dia merubah dari mengejar suksesnya sendiri tapi berubah menjadi membangun sukses pada klien-kliennya tersebut. Dari yang namanya mengejar sukses, dari memberi service kepada klien-kliennya. Dan akhir cerita tentunya pasti good news. Kalau tidak, saya mungkin tidak pakai ilustrasi ini. Dia berhasil bangkit dan membayar hutang-hutangnya. Dan puji Tuhan di tahun 2016 dia bukan hanya setelah rugi dan membayar hutang, bukan hanya break even, tapi dia membuat untung di tahun 2016 $2,8 million. Dan gunanya hidup kita bukan hanya mengejar sukses, teman-teman, tapi adalah melayani. Katakan sama-sama, melayani. Oke? Setiap kita adalah pelayan Tuhan, setiap kita adalah hamba Tuhan. Walaupun kita tidak semua mempunyai kesempatan di-share in the big pulpit, tapi saya percaya kita semua diberi kesempatan, dan jangan kita melewati kesempatan untuk melayani orang lain. Oke, mari kita buka Alkitab kita di Yohanes 13 ayat 1-17. Ini suatu ayat yang perikop tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya, sesuatu cerita yang sudah tidak asing lagi buat kita. Mari kita mulai Yohanes 13 ayat 1-17. Saya tidak baca semuanya karena ini sangat panjang, tapi mari kita lihat yang pertama.
It was just before the Passover festival. Jadi semua orang-orang yang biasa ke gereja semua tahu bahwa the Passover feast ini jatuh pada hari Kamis, 1 hari sebelum Yesus disalibkan. 1 hari sebelum Yesus disalibkan. Dan Yesus tahu, Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Oke, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk depart, atau bahasa Indonesia dikatakan beralih dan meninggalkan dunia ini. Yesus tahu bahwa di besokan harinya dia akan menghadapi suatu penyiksaan, suatu torture, ada pengkhianatan, dan juga ada penghinaan yang akan dia hadapi keesokan harinya, yaitu di hari Jumat. Dia tahu semua ini. Tapi yang amazing dengan Tuhan Yesus kita adalah Yesus walaupun dia memikirkan akan sesuatu yang besar terjadi, saya yakin dia juga mengalami ketakutan. Sehingga dia juga katakan, biarlah cawan ini berlalu. Tapi Yesus tidak sekalipun memikirkan kepentingannya sendiri. Lalu saya sempat berpikir, bagaimana kalau saya di posisi Tuhan saat itu? Bagaimana kalau saya saat itu di posisi Tuhan Yesus saat itu? Mungkin kalau saya bakal makan yang banyak, bakal makan my biggest favorite dan spending with dengan orang-orang favorit saya, dengan keluarga saya. Tapi Yesus tidak. Dia memikirkan kepentingan orang lain. Sehingga dikatakan apa? Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Oke? Tapi di translation kitab lain dikatakan having loved his own who were in the world and showed them the full extent of his love. Showed them the full extent of his love. Dikatakan Yesus bukan hanya menyuruh atau mengatakan kasihnya kepada kita. Bukan hanya dia bilang, hey guys, I love you. Aku mengasihimu. Atau juga, hey guys, aku sangat mengasihimu, rasakan kasihku. Tapi yang luar biasa dengan Tuhan Yesus kita adalah dia juga menunjukkan kasihnya. He showed them the full extent of his love. Luar biasa Tuhan kita, teman-teman. Amin. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan juga mulailah proses dinner, dan juga lalu ada di dalam dinner tersebut ada orang mereka memikirkan diri sendiri. Ada Yudas Iskariot memikirkan bagaimana dia bisa menjual Tuhan, dan bagaimana dia menjual Tuhan malam-malam itu. Pada malam itu juga ada Petrus yang akan menyangkal dia, deny dia, mengkhianati dia. Tapi Yesus bangun. Dikatakan Yesus bangun dan mengenakan jubahnya. Dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian sesuatu hal yang mengejutkan begitu banyak orang, terutama Petrus, adalah dia mengambil kain dan dia menuangkan air ke dalam basi, yaitu ke dalam basin, dalam satu baskom, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat dengan pinggangnya. Maka sampailah pada giliran Simon Petrus, dikatakan, no, Tuhan, no way on earth kamu akan membasuh kakiku. Tapi Tuhan bilang, apa yang kau perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Luar biasa benar teman-teman. Tadi Kara juga ada sempat bilang bahwa dia rencana Tuhan berbeda dengan apa yang dia persiapkan. Mari saya yakin juga kita bisa melihat akan apa yang terjadi pada hari ini, tapi nanti kita akan lihat apa yang akan terjadi, kita akan mengertinya kelak. Dan kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Tapi Tuhan Yesus yang luar biasa mengatakan, jikalau aku tidak membasuh engkau, kamu nggak akan mendapat bagian dalam aku. You're not gonna get my part. Di bahasa Inggrisnya dikatakan, if I do not wash you, you have no part with me. You have no part with me. Susah untuk menjadi partner in Christ, dapat bagian menjadi partner in Christ,
kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu melayaninya, melayani sesamanya. Lalu kita bisa lihat juga ayat selanjutnya, kita langsung loncat ke ayat 14-15, dikatakan, "Now that I, your Lord and teacher," Tuhan dan Guru, "have washed your feet, you also should wash one another's feet. I've set you an example that you should do this as I have done to you." Kita diminta untuk melakukan yang sama, yaitu melayani sesama kita. Bukan hanya saat di hari Minggu, seringkali kita merasa bahwa melayani Tuhan cuma di hari Minggu, semua sibuk di hari Minggu, semua spend begitu banyak energi, begitu banyak waktu di hari Minggu, tetapi begitu masuk ke hari Senin, forget about the message bahwa kita harus melayani. Mari teman-teman, nanti kita lihat bagaimana arti kata servants ini yang kita bisa ambil dari prinsipnya untuk kita terapi dalam kehidupan kita. Bukan hanya di saat hari Minggu, tapi throughout our lifetime. Oke? Yesus juga mengingatkan kita bahwa kamu harus lakukan ini, apa yang telah aku lakukan. Karena dia memberi contoh bahwa anak manusia tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani, dikatakan di Matius. Oke? Salah satu hal yang aku sangat suka dengan Tuhan Yesus adalah dia nggak cuma minta kita lakukan sesuatu. Betul teman-teman? Dia nggak cuma minta kita lakukan sesuatu, walaupun itu juga cukup buat saya, menurut saya. Mungkin dia bisa bilang, "Oi, just do it. Just do it. Nggak peduli kamu suka atau tidak, you like it or not, just do it." Oke? Just do it, melayani sesama manusia. Just do it. Tapi luar biasa Tuhan kita, betul? Bukan hanya dia mengatakannya, tapi dia juga membuat saya dia juga menunjukkannya, show them how you do it, oke? Dan yang luar biasa yang Yesus katakan di akhirnya adalah kalau Anda semua, termasuk saya, melakukan hal ini, melakukan apa yang Tuhan beri contoh tadi di ayat-ayat sebelumnya, dikatakan apa di ayat yang 17? Mari kita baca sama-sama di depan screen teman-teman semua. "Now that you know these things, you will be blessed if you do them." Okay? You will be blessed. Saya sempat selama ini berpikir blessed adalah saya kalau melakukan ini semua saya akan mendapat semua yang saya mau, harta, kekayaan. Something beyond that, teman-teman. Blessed dikata di sini di bahasa aslinya, di bahasa Greek dikatakan apa? Blessed is equal to makarios, oke? Makarios bukan hanya tentang financial berkat, tapi juga the state of happiness. Ada state of happiness dan ada contentment dalam hidup. Oke, siapa yang pernah merasakan absolute joy dan contentment? That's me. Oke, kadang-kadang saya pernah bilang sama istri juga, kadang-kadang kita nggak punya berlebihan, kita nggak hidup juga dengan harta yang kaya raya seperti apapun, tapi kita merasakan ada joy, ada deep inside, ada contentment, dan kita sehingga bisa mengatakan berdua, I am fulfilled. Apakah teman-teman mau to have a fulfilled life, to be blessed beyond financial, to be blessed beyond your health, to be blessed beyond your joy, to be blessed, the full contentment. Oke. Lalu yang selanjutnya, saya sempat berpikir, saya mau teman-teman sesudah session ini juga berpikir bahwa ingat ada beberapa hal sehingga apa yang saya katakan selanjutnya ini bisa menjadi rema, juga mungkin bisa menjadi teringat gitu, sesuatu yang mudah, dan prinsip ini adalah sangat baik menurut saya. Saya telah mempersiapkan beberapa hari ini, dan saya juga sempat bertanya-tanya satu pertanyaan. Seperti apa sih sebenarnya servant itu? Seperti apa servant itu? Dan kelihatannya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Dan
mungkin aslinya seperti apa. Dan lagi-lagi saya akan bawa ke bahasa aslinya. Mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu bahwa Old Testament ditulis dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani, dan the New Testament ditulis bahasa aslinya dalam bahasa Greka. Oke, kita mungkin ada banyak tahu bahwa background pemerintahan pada saat itu, tapi juga ada sesuatu yang spesial yang Tuhan bisa pilih pada saat Dia membeberkan rahasia-rahasia yang luar biasa ini di dalam Alkitab kita ini, di dalam bahasa ini. Tuhan pasti punya maksud. Dan saya juga sampai berpikir, kenapa sih orang harus balik-balik ke bahasa Greka, bahasa Hebrew, bahasa Ibrani? Karena akhirnya saya berpikir bahwa, well, if you read this word, dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, mungkin kita seperti menonton TV dengan simple TV, basic televisi, dengan mungkin TV seperti saya di depan yang hanya full HD. Tapi pada saat kita membaca dalam bahasa Greka atau Ibrani, mencari tahu, menggali lebih dalam, sehingga kita seperti menonton bukan hanya dari TV biasa, tapi dari 4K atau curved TV, di mana kita bisa melihat deep inside the meaning of that message, the meaning why Tuhan pakai bahasa-bahasa ini, bukan bahasa Jawa atau bahasa Padang atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya nggak teman-teman? Tapi Tuhan bisa memakai bahasa ini sehingga kita bisa melihat the great detail, the crisp detail untuk apa yang Tuhan mau sampaikan buat Anda dan saya. Oke, yang pertama, apa sih servant itu? Mungkin Alkitab sebut kata servant ini banyak sekali di Alkitab. Di kata servant atau hamba atau pelayan banyak sekali di Alkitab, dan yang susahnya adalah ada beberapa arti dalam kata servant dalam bahasa aslinya Greka ini, tapi cuma hanya ada satu dalam bahasa Inggrisnya. Hampir sama seperti kalau kita baca tentang love, love ada tentang eros, ada tentang apalagi tentang love agape, unconditional love, juga ada love storge, ada love ada philios, dan nah ini hampir mirip prinsipnya. Di mana ada satu kata dalam bahasa Inggris tapi mempunyai banyak artian dalam bahasa aslinya yang telah ditetapkan. Oke, maka kadang-kadang ada baiknya juga kita melihat bahasa aslinya sehingga kita bisa mengerti. Dan juga tentunya jangan underestimate Roh Kudus, teman-teman, karena Roh Kudus yang akan membantu kita, yang paling bisa menolong kita untuk mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Oke? Pagi hari ini kita cuma melihat, sebenarnya ada macam-macam kata asli servant ini, yaitu ada piretis, ada kamalis, tapi ada berapa kata-kata. Tapi hari ini kita cuma, karena waktu terbatas, kita cuma bicara tentang tiga kata aslinya yang kita mau lihat bawa pulang. Oke? Yang pertama adalah doulos. Oke? Ini yang sesuatu bahasa yang atau kata yang sudah tidak asing lagi buat Anda dan saya. Seringkali kita mendengar khotbah atau siapapun juga mengatakan hamba, servant, ini adalah bahasa aslinya doulos. Ini adalah salah satu kata. Mari kita lihat di Markus 9 ayat 35. Markus 9 ayat 35. Lalu Yesus duduk memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Dan doulos dari semuanya, pelayan dari semuanya. Di zaman itu banyak budak atau doulos kerja dengan satu master, karena mereka harus membayar hutangnya. Jadi kalau saya punya hutang dan saya struggling untuk membayar, dan saya bisa beri hidup saya untuk bayar hutang tersebut. Jadi tapi ada peraturan, ada kalau nggak salah mosaic law namanya, bahwa master tidak boleh menahan seseorang lebih dari 7 tahun. Tapi yang menarik adalah pelayan-pelayan ini yang kerja ini juga mengasihi tuannya juga, mengasihi masternya juga. Setelah beberapa tahun dia bekerja, karena mereka diperlakukan dengan sangat baik, dicukupkan segala keperluan hidupnya. Sehingga pelayan ini
atau doulos ini, atau employee dalam bahasa modernnya, ini tidak mau berhenti bekerja, tidak mau berhenti mengabdi kepada tuannya. Dengan kata lain, dengan sukarela mau menjadi pelayan terus atas pilihannya sendiri karena perlakuan masternya. Sehingga akhirnya kuping ditindik dan mereka bilang secara literally gitu ya, kamu perlakukan aku dengan sangat baik dan aku beri hidupku untukmu, Master. Dan sehingga saya mau ada satu prinsip yang saya mau bawa, yang saya pegang gitu, yang saya satu essence, satu intisari yang ada prinsip yang kita bisa lihat adalah tentang kata doulos ini mengartikan yaitu adalah suatu komitmen seumur hidup. Oke? Dan saya mau ajak teman-teman, bukan hanya tergugah dan melakukan hanya di bulan April ini, atau pada saat Anda mendengar ini, sayang sekali kita lagi lockdown sehingga kita nggak bisa mempraktekkan atau exercise ini semua. Tapi saya yakin apa yang Anda dengar atau yang Anda terima pada hari ini bukan cuma hanya tergugah pada hari ini, atau mungkin sesudah lockdown ini berakhir, tapi juga dalam seluruh tahun, dalam seluruh Anda hidup, dan juga sehingga kita katakan saya mau menjadi hamba, mau melayani, mau menjadi servant of the Lord, satu komitmen seumur hidup, untuk bukan hanya taruh waktu dan uang untuk memenuhi people's needs, ya enggak? Sampai kalau perlu sampai Yesus kembali, yang harus sampai Yesus kembali, atau sampai kita dipanggil ke surga. Amin. Saat ini kelihatannya tidak memungkinkan, tapi setelah lockdown ini berakhir, banyak orang yang perlu bantuan kita, teman-teman. Dan saya yakin ini bukan waktu yang salah, kita bisa spend waktu di rumah begini, tapi ada maksud juga. Mungkin kita bangun excitement, nanti kita kembali, akan banyak orang-orang yang memerlukan bantuan kita, mungkin waktu kita, financial juga, dan kita bersama-sama sebagai gereja, sebagai orang-orang yang sudah diberkati, memberkati orang lain. Amin. Oke. Doulos, yaitu kita punya prinsip pada komitmen seumur hidup. Suatu komitmen seumur hidup. Yang kedua, kita melihat adalah, yang pertama doulos, yang kedua adalah yang satu bahasa asli dari kata servant ini, salah satu juga yang lumayan common, yang Anda pasti pernah dengar juga, yaitu huperetes. Oke? Mari kita lihat ayatnya sama-sama di Kisah Rasul 26 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan dirimu kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan, atau dalam hal ini, dalam bahasa aslinya huperetes, dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Oke. Paulus, ini kalau Anda bisa buka nanti sesudah ini, Paulus sedang menceritakan tentang pertobatannya dan panggilannya. Pada saat, kita semua tahu bahwa dia dulu bernama Saulus, dan dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan, dia melakukan hal-hal yang kurang sangat tidak baik, dan dia bertobat, dan Paulus sedang menceritakan, dan dia juga bukan hanya menceritakan, dia juga meng-quote atau dia referring to perkataan Yesus di ayat ini. Dan tahu nggak teman-teman, dari huperetes ini, saya mau cari bahasa Indonesia juga nggak ketemu ini bahasa Indonesianya. Tapi di bahasa Inggris ditulis bahwa huperetes adalah under rower gitu ya. Saya mikir-mikir apa under rower. Lalu saya search, puji Tuhan, zaman sekarang ada Google, dan saya bisa menemukan gitu ya, ada apa arti under rower gitu, apa arti huperetes, oke? Jadi under rower itu semua tahu, kalau mungkin ada pernah nonton film Ben-Hur atau film Troy, atau saya coba ingat-ingat film-film zaman mungkin dulu Cleopatra gitu ya, apa saya nggak tahu, kira-kira begitu zaman-zaman dulu, di mana orang-orang di kapal tersebut ada bisa bergerak dengan bukan dihitung, mungkin zaman sekarang mobil dengan mobilnya 100 horsepower
atau 70 horsepower, mungkin mobil saya 20 horsepower gitu ya, karena mobil tua dan juga udah bengek juga kadang-kadang. Dan tapi di kapal ini ditentukan speednya oleh dengan manpower, oke? Jadi pengayu di kapal tersebut ada di mana teman-teman? Ada di mana? Betul, ada di basement, ada di bawah section di kapal tersebut. Dan mereka yang menghasilkan manpower sehingga kapal tersebut bisa bergerak, betul? Bisa bayangkan zaman dahulu tentu tidak ada apa speedboat atau baling-baling yang bisa di kayu gitu, atau even kita bisa ke taman mainan yang anak-anak kecil bisa kayu. No, tapi ini dengan rowing, teman-teman. Oke, jadi sehingga kapal itu bergerak dengan perintah dari kaptennya, ada dengar boom, 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 makin cepat orang berkayu dan kapal tersebut makin cepat bergerak. Oke, dan tidak tahu nggak apa yang menarik dari kata Huperetes ini yang sangat membuat saya kagum juga ya. Mereka yang menghasilkan manpower ini berada di mana? Tadi saya katakan berada di basement, berada di bawah. Mereka sama sekali tidak kelihatan di depan layar. Oke, boleh dibilang completely anonymous, benar? Dan pada hari ini juga kita bisa melakukan ibadah online ini, ada begitu banyak Huperetes yang terlibat di dalamnya. Orang-orang yang sama sekali tidak kelihatan di depan layar, tetapi membuat movement ini bergerak. Ya benar teman-teman. Ada movement ini yang bergerak terus. Dan saya mau teman-teman ini membawa satu prinsip lagi. Tadi kita melihat doulos yaitu komitmen seumur hidup, dan Huperetes ada satu prinsip yaitu apa? Kita tidak kelihatan, tapi kita mau apa? Magnify Tuhan Yesus. Kita tidak mau membuat semua ini persiapan ini tentang hebatnya teman-teman di FGF Crisis bisa membuat ibadah online live dengan praise and worship yang luar biasa. Mari kita tepuk tangan juga buat praise and worship tadi, dan juga ada juga sharing 5 minutes oleh Kara tadi. Kita it's not about us, it's not about FGF Christchurch, teman-teman. It's not about amazing team of pastoral team of FGF Christchurch, of praise and worship team. Tapi yang kita mau adalah kita mau membuat Yesus terkenal di gereja kita. Amin. Kita membuat Yesus terkenal di kota kita. Kita mau membuat Yesus terkenal di negara kita. Sehingga saya mau katakan bahwa prinsip Huperetes ini adalah kita mau magnify Yesus, not me or you. Oke? Kita mau membuat dia wangi, membuat dia terang di kota kita ini, bukan kita. Oke? Yang pertama doulos, yang kedua Huperetes. Oke? Ada yang ketiga. Ini saya salah typo error. Yang ketiga adalah diakonos. Oke? Mungkin nggak banyak dengar, tapi saya pernah dengar di salah satu sharing oleh satu hamba Tuhan. Mari kita buka sama-sama ayatnya. Dari mana di Alkitab pasti tertulis kata diakonos. Oke, Matius 20 ayat 26 sampai 27. Dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu atau diakonosmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, doulosmu. Oke? Tadi kita ada sempat baca yang ayat yang sama yang di Markus tadi, tentang di mana kata-kata pelayan ini dipakai dan hamba ini dipakai, tapi dengan dua kata yang berbeda dalam bahasa aslinya. Oke? Dan saya sempat melihat arti diakonos ini apa, yang sebenarnya ilustrasi yang paling termudah dalam bahasa Inggrisnya. Arti kata diakonos ini adalah apa, teman-teman? Adalah, dengar baik-baik, waiter. Oke, waiter, pelayan, seperti pelayan di restoran. Oke, seperti waiter di restoran.
Saya dulu jadi teringat waktu mengerti arti kata diakonos ini, teringat waktu saya dulu pernah waktu kuliah menjadi pelayan di satu restoran gitu ya, di satu restoran. Dan apa yang saya lakukan adalah ya saya memperhatikan di sekeliling restoran tersebut, di meja-meja tersebut dengan banyak customer, apa gelasnya penuh apa enggak, wine-nya cukup apa enggak, mereka perlu apa cutlery-nya bersih apa enggak, dan apa yang mau dipesan, pokoknya apa yang mereka perlukan. Maka di situ juga saya belajar, saya baru tahu tentang, waktu saya baru nyampe di New Zealand saat itu, saya baru tahu arti kata flat white, teman-teman. Bukan, saya baru tahu itu flat white itu rupanya bukan satu piring putih yang flat, ya, bukan satu piring putih yang flat, tapi rupanya itu adalah salah satu nama cara hasil dari kopi, yaitu flat white. Itu makanya saya belajar dari waktu pada saya masih kerja sebagai waiter. Oke, dan ada prinsip yang kita bisa lihat bahwa saya nggak mikirin tentang diri saya saat itu. Kaki saya udah berdiri dari sepanjang hari, dari sore feet, ada juga baju udah keringetan, apalagi kalau lagi summer. Saya nggak mikirkan diri saya saat itu. Yang saya kejar adalah apa, teman? On the perfect day, saya bisa memenuhi keperluan orang lain. Saya bisa memenuhi keperluan orang lain. Oke, saya ulang ya. Fokus saya on the good day saat itu adalah saya bisa memenuhi keperluan orang lain. Oke, jadi bukan cuman saya bukan mengejar favor orang. Oke, saya mau repeat lagi bahwa saya tidak mengejar favor orang buat biar di orang menjilat, biasa saya harus menjilat orang, atau saya mencari preference dari orang. Tapi saya mau melihat bagaimana saya bisa memenuhi keperluan orang lain. Bahasa Inggrisnya, if I need to fulfill people's needs. Okay? Dan prinsip penting yang kita bisa bawa pulang, yang kita bisa renungkan dalam lockdown ini adalah tentang seorang servant, tentang seorang diakonos, adalah kita fokus pada keperluan orang lain. Oke, dari salah satu arti kata dari servant itu fokus pada keperluan orang lain. Oke, dan kita lihat juga bahwa di Alkitab mengatakan bahwa di Filipi 2, saya nggak tulis di ayat di depan screen saudara, bahwa dikatakan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi apa dikatakan? Kepentingan orang lain juga. Oke? Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah Anda mampu, sanggup fulfill, untuk taat, untuk setia, untuk fulfill semua kata-kata apakah arti seorang servant tersebut? Yang pertama tadi ada doulos, yang kedua huperetes, yang ketiga diakonos. Sehingga kalau kita bisa summarize arti kata servant, apa arti kata servant ini sesungguhnya adalah komitmen seumur hidup untuk melayani dan untuk fulfill yang diperlukan orang-orang di sekitar kita. Tapi juga selalu magnify Yesus, bukan diri Anda dan saya. Nah, teman-teman, jadi apa arti kata servant? Satu komitmen seumur hidup yang untuk achieve fulfilling people's needs dengan satu cara yang bukan untuk meninggikan status kita atau level kita, tetapi untuk magnify Yesus selalu. Oke? Jadi apa yang kita bisa lakukan? Itu adalah tentu jeli dengan apa yang ada orang sekeliling kita. Oke? Alright. Jadi saya mungkin sudah habis waktunya, tapi saya mau ada beberapa poin, mungkin saya keluarin aja semua. Hard ada
Satu yang bisa kita renungkan, mungkin nanti abis ini ada I Care, kita bisa mungkin bahas di sini tentang hati of seorang servant, oke? Seorang servant itu fokus pada service, bukan pada status, oke? Seorang pelayan, dia fokus kepada service-nya kepada sama dia, bukan status dia. Oke, tidak peduli Anda mau nabi, mau pendeta, mau pastor, kalau Anda ditugasin cuci piring, Anda cuci piring. Amin. Kalau Anda disuruh angkat itu, pegang itu broomstick, oke, you do it. Oke, tidak peduli status Anda, tapi bagaimana sikap Anda pada saat Anda melayani dan melakukan dan setia pada hal-hal kecil. Saya yakin Tuhan akan mempercayakan hal-hal besar buat Anda dan saya. Amin. Oke. Dan juga yang kedua, servant fokus kepada karakter, bukan di atas kenyamanan. Betul? Seorang pelayan dia fokus kepada untuk sharpen karakternya, bukan hanya comfortnya, bukan hanya kenyamanannya. Oke? Mungkin Anda pernah sering dengar mitos atau myth mengatakan bahwa, hey, Tuhan cuma mau aku hidup happy. Oke, saya mau katakan teman-teman, that's not quite true. Tuhan bukan hanya mau hidup kamu happy, tapi Tuhan mau kamu hidup kudus, teman-teman. Tuhan mau kita kudus sampai akhir. Tuhan mau kita hidup benar, hidup yang berbeda, hidup kudus, dan mau dibentuk karakter kita. Oke? Saya mau katakan, saya jadi teringat gitu ya. Saya sebagai orang tua di sini, saya juga mau anak-anak saya punya karakter dan disiplin dan punya karakter yang kerja keras. Oke? Bagaimana? Saya lagi melihat secara praktikal gitu ya. Seandainya ini anak saya yang nomor 1 ini udah mulai masuk playground gitu ya. Dan dia kalau pagi susah banget gitu bangun, disuruh pergi sekolah gitu ya. Mungkin kalau dia udah bisa ngomong lancar, dia bisa bilang gini, mungkin, Papa, hari ini saya tidak pengen sekolah, saya ngantuk, guru masih terlalu pagi, Papa mau tidur. Apakah saya bilang, oke, aku mau kamu happy, Sofia. Aku mau kamu happy, aku mau kamu nyaman, kamu tinggal aja di rumah, tidur aja di rumah. Apakah demikian? Tentu tidak. Betul, teman-teman. Saya bilang, no way. Wake up, oke? Bangun. Dia sendiri udah bisa ngomong wake up sekarang. Wake up, oke? Kamu sikat gigi, cuci kaki, pergi sekolah. Right now, oke? Karena apa? Karena saya mau anak saya menjadi orang yang disiplin, orang yang mengerti tentang kerja keras. Begitu juga dengan Tuhan. Betul, teman-teman. Saya mau katakan bahwa itu ada satu mitos bahwa Tuhan cuma mau hidup kita happy. That's wrong. Oke? Tuhan mau kita hidup kudus, oke, dan hidup taat. Alright. Jadi yang kedua, servant itu fokus kepada karakter dan di atas kenyamanan. Dan yang terakhir, teman-teman, mungkin saya cuma mau katakan bahwa ada yang terakhir adalah servant itu fokus kepada kita, kepada Anda dan saya, dan teman-teman sekeliling kita. Oke? Kita semua tahu ada slogan bahwa bilang, kalau kamu mau get the job done right, kalau mau get the job done correct, how you do it? You do it bukan dengan be yourself, with a team, teman-teman. Oke? Kita bisa melakukan hal-hal besar. Dulu saya pernah ingat Pastor Jimmy Ontoro pernah bilang, atau dia pernah dengar dari seseorang bahwa if you wanna go fast, you walk alone. But if you wanna go far, you walk together. Oke? Mari saya ajak teman-teman di FGF Crisis ini atau teman-teman dimanapun yang menonton video hari ini juga, mari walk together. Mari kita karena saya yakin dengan kita work together, kita bisa melakukan hal-hal besar dengan financial kita, dengan waktu kita bisa melakukan hal-hal ini salah satu hal yang kecil menurut saya. Kita bisa melakukan untuk masyarakat, untuk orang-orang sekeliling kita. Dan let's do a servant yang fokus kepada teamwork, bukan pada diri kita sendiri. Oke, demikian akhir ibadah online pada hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil
esensi atau intisari dari apa yang dikatakan. Dan saya mau ingatkan teman-teman tadi ini semua ayat-ayat atau PowerPoint ini bisa di-download, bisa dilihat bisa diminta dalam grup. Nanti Anda coba renungkan di waktu spare kita ini untuk menjadi orang yang melayani, menjadi orang yang hamba, yang punya komitmen seumur hidup, yang juga dan juga tidak perlu dilihat, oke? Karena yang mau Tuhan yang terlihat, dan juga kita mau fulfill orang punya keperluan, oke? Oke, demikian. Dan jangan lupa teman-teman, setelah ini nanti kita pukul 11.30 akan ada chat, ngobrol-ngobrol. Saya sangat kangen dengan teman-teman semua. Kita belum ketemu muka, dan abis ini kita ada Zoom session. Mungkin nggak secara formal, secara informal kita mau lihat bagaimana kelihatan Anda semua. Mungkin sudah bagaimana kelihatan yang udah nambah 5 kilo, karena mungkin selama lockdown ini kita banyak makan, itu terutama saya. Oke, dan juga nanti akan ada iCare juga sudah itu, dan saya berharap teman-teman semua join di iCare, di dalam 3 grup dalam gereja kita, dan semua terlibat, ya oke, dan bisa membahas the servanthood yang kita dengar pada hari ini. Dan juga hari Minggu depan, bukan minggu depan, hari Jumat kita akan ada Jumat Agung Good Friday Service yang kita akan connect semua dari semua gereja-gereja FGF di seluruh dunia. Kita akan go online ke FGF Global. Nanti waktunya akan disampaikan, akan dikonfirm dalam grup, atau nanti kalau ada pertanyaan bisa kontak ke admin di FGF Christchurch, atau bisa email ke gereja kita, dan juga nanti time akan to be confirmed. Oke, dan minggu depan hari Minggu jangan lupa stay tune. Kita akan tetap ada ibadah di acara Easter Sunday. Oke, God bless you. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur hari yang indah ini kami tetap taat, kami tetap tidak kekurangan wisdom apapun juga ya Tuhan, kami bisa menggali firman Tuhan sehingga kami udah di waktu yang spare yang kami punya ini, kami bisa belajar tentang firman-Mu. Ya Bapak, kami juga diingatkan bahwa kami harus selalu obedience ya Tuhan. Dan kami percaya apa yang prinsip-prinsip yang kami dengar tadi tentang doulos, tentang huperetes, tentang diakonos, dan juga hati seorang hamba, kami bisa terapkan, dan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman yang taat ya Bapak, sehingga kami tidak sama lagi pada saat, dan biarlah Tuhan, kalau seandainya pada saat kami mendengar firman-firman ini dan kami merasa convicted ya Bapak, merasa tergugah, biarlah Tuhan Roh Kudus pimpin setiap jalan kami. Kami mau ya Tuhan, kami tidak sabar nanti pada setelah semua lockdown ini selesai, juga kami bisa merangkul, bisa menjadi hidup kami berarti dengan talenta-talenta, dengan kemampuan-kemampuan kami yang ada pada saat ini ya Tuhan, yang Kau tetapkan pada setiap kami yang Kau label sebagai Kristen ya Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang menjadi rasa, menjadi terang buat orang sekeliling kami ya Tuhan. Kami juga mau akhiri dengan doa berkat. Sidang jemaat keluarga Allah, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Tuhan akan memberitakan berkat ke atasmu, baik di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan di dalam studimu. Tuhan akan membuka bagimu pembenaran yang melimpah, yakni langit untuk menurunkan hujan bagi masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau sendiri tidak meminta pinjaman bangsa, dan engkau sendiri
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Ya Tuhan, kami berdoa juga Bapa untuk status lockdown saat ini. Kami percaya Bapa, Mazmur 91 apply dalam kehidupan kami dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa ya Tuhan untuk biarlah masalah badai ini berlalu ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau adalah yang dahsyat, Allah yang mampu mengerjakan hal-hal yang besar. Dan saat ini ya Tuhan, kami perlu ya Tuhan bantuan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bimbingan-Mu, perlindungan-Mu dalam setiap orang yang ada di bumi ini ya Tuhan, agar COVID-19 cepat berlalu sehingga kami bisa kembali ke aktivitas kami seperti biasanya. Kami berdoa juga Tuhan, teman-teman mungkin ada yang kehilangan kerjaan, kami percaya Bapa Engkau menjaga burung pipit di udara, Kau juga pasti menjaga orang-orang teman-teman kami ini ya Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah mungkin ada kesempatan, ada suatu yang baik yang kami bisa terima pasti ya Tuhan, sehingga kami bisa belajar dari masalah situasi yang kami hadapi ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, keluarga kami, teman-teman kami juga di seluruh dunia, terutama di negara kami berada di Indonesia. Kau berkati, Kau lindungi juga, Kau berikan keamanan, kesejahteraan, dan kesehatan selalu buat mereka. Terima kasih Yesus, semua yang diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you. Happy Sunday. Sampai ketemu nanti di Zoom.